Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Risa Parisa dengan NPM 1006001230029. Yang pertama yaitu pengertian kiamat. Hari kiamat dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 101 disebutkan bahwa hari kiamat adalah binasa atau hancurnya alam semesta. Hari ini merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Hari akhir merupakan kehidupan akhirat di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup hingga masuklah ke surga ataupun neraka. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari akhir juga merupakan salah satu bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Hari kiamat adalah hal yang pasti akan terjadi. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Hari itu semua tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya hancur, termasuk bumi tempat yang kita tinggali. Mengetahui kapan hari kiamat itu tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Pada Quran Surat At-Taha ayat 15 yang berbunyi, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lituzza kullu nafsim bima tas'a, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Selanjutnya adalah proses-proses kiamat. Proses kiamat itu yang pertama ditandakan dengan munculnya kabut atau dukhan, sebagaimana pada firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 10 dan sampai 11 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan, kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Lalu yang kedua adalah dengan munculnya Dajjal. Salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal di muka bumi. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu setelah munculnya Dajjal, muncullah Dabbah. Dabbah adalah hewan yang dapat berbicara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu tanda pada hari kiamat. Allah berfirman Quran Surat An-Naml ayat 82 yang artinya, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Selanjutnya yaitu terbitnya matahari dari barat. Bahwa munculnya matahari dari barat merupakan salah satu tanda hari kiamat. Dalam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 hal. Yaitu salah satunya terbitnya matahari dari barat. Yang kelima yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 99 yang artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka, Yajuj dan Majuj, berbaur antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NPM 1006001230027. Saya dari kelompok 9. Selanjutnya, munculnya Isa bin Maryam. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Artinya, tak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa,
akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Proses kiamat selanjutnya yaitu adanya 3 gerhana di timur, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang atau ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Selanjutnya, gerhana di barat. Selain munculnya gerhana di timur, akan muncul pula gerhana di barat. Selanjutnya, gerhana di Jazirah Arab. Sebelumnya telah disebutkan 2 tempat yang menjadi munculnya gerhana sebagai tanda hari kiamat. Terakhir yang disebutkan dalam hadis di atas adalah munculnya gerhana di Jazirah Arab. Selanjutnya, adanya api yang muncul dari Yaman. Adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdul bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya atau dimakannya. Ia bersabda dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Materi selanjutnya yaitu alam barzah. Tiap manusia akan dikembalikan kepadanya melalui kematian. Kematian tersebut juga yang akan mengantarkan manusia ke alam barzah. Alam barzah adalah batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah ini pula yang kerap disebut dengan alam kubur. Menurut sumber belajar Kemendikbud, fase ini disebut sebagai fase kedua setelah kehidupan di dunia dan sebelum manusia dibangkitkan kembali. Manusia akan melewati fase di mana ditemui, ditanya, diperiksa amal perbuatannya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Pertanyaan di tempat batas antara alam dunia dan akhirat tersebut akan menjadi salah satu penentu balasan yang diterima manusia. Bila manusia dapat menjawabnya dengan benar, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur hingga datangnya hari kiamat. Sebaliknya, siksa kubur akan menghampirinya bila pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan benar. Jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikan lagi dari kebiasaan dan perbuatan manusia semasa hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Namun, bagi umat Nabi Muhammad, beliau akan meminta ampunan pada Allah selama di alam barzah. Sebab disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Rasulullah di alam barzah mendengar bacaan sholawat yang dipanjatkan oleh umatnya. Rasulullah bersabda, hidupku juga matiku lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk, aku mintakan ampun kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hafiz Ismail Al-Qadi. Imam Haytami dalam kitab Majma' Az-Zawaid meyakini hadis di atas bersanad sahih. Hadis tersebut menyiratkan bahwa Rasulullah SAW beristighfar atau memintakan ampun bagi umatnya di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalina Ayusya Pratama dengan NPM 10060012308. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia akan diperhitungkan. Setelah menerima catatan amal, segala perbuatan manusia selama hidup dihitung dan diperlihatkan. Pada Yaumul Hisab, seluruh anggota tubuh ikut bersaksi sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 24. Setelah melewati berbagai proses, tibalah hari penimbangan amal manusia, yakni Yaumul Mizan.
Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan adalah tahapan-tahapan agenda yang harus dilalui seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir sebelum dimasukkan ke dalam kehidupan yang kekal antara surga dan neraka. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan adalah dua tahapan yang berbeda namun saling berkaitan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan di mana semua amal yang sudah diperlihatkan dan dicatat akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya untuk bisa menentukan seseorang akan masuk surga atau neraka. Bila saat itu amal baik manusia lebih berat dibandingkan dengan amal buruknya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan bila amal buruknya lebih besar dibanding dengan amal baiknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selama ini sudah banyak gambaran mengenai bagaimana surga dan bagaimana neraka. Untuk itu, banyak juga ilustrasi yang menggambarkannya. Namun, bagaimana sebenarnya gambaran surga dan neraka menurut Al-Quran? Berikut akan kami jelaskan mengenai gambaran surga dan neraka. Surga adalah tempat kenikmatan yang kekal dan sempurna yang tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Surga adalah tempat orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, sidqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Kenikmatan surga digambarkan dalam berbagai hadis dan ayat-ayat Al-Quran bahwa surga adalah tempat yang indah yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surga ini digambarkan bahwa seseorang akan menikmati berbagai kenikmatan yang bahkan tidak perlu diminta. Allah akan memberikan apapun yang diinginkan oleh orang tersebut. Pintu-pintu surga. Dinyatakan bahwa surga memiliki 8 pintu yang berbeda-beda, dan setiap pintu memiliki gambaran tersendiri. Seseorang akan masuk melalui pintu yang sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidupnya. Kemudian tingkatan surga. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 75 dijelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan amalan yang soleh, maka mereka itulah orang yang memperoleh tingkatan-tingkatan tinggi atau mulia. Ayat tersebut menunjukkan bahwa surga memiliki tingkatan-tingkatan dan yang akan menjadi penentu di tingkat mana seorang hamba yang berhak adalah atas perbuatannya atau amalan semasa di dunia. Selanjutnya, dalam suatu hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. Dipersiapkan oleh Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang berdekatan sejauh jarak langit dan bumi. Dan jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tengah dan paling tinggi yang di atasnya terdapat arsy milik Ar-Rahman. Darinya pula Firdaus bercabang sungai-sungai surga. Makanan dan minuman penghuni surga. Bagi penghuni surga akan diberikan makanan sesuai apa yang diinginkan oleh umat tersebut. Sedangkan minumannya adalah air kafur yang merupakan mata air di dalam surga. Setelah membicarakan mengenai keindahan surga, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesengsaraan yang mungkin didapatkan saat berada di neraka. Neraka ialah suatu tempat penyiksaan yang penuh dengan kobaran api dan aneka macam siksaan yang sangat pedih, yang disiapkan oleh Allah di akhirat. Suatu tempat yang disediakan untuk memenjarakan, menghukum, dan mengurung para musuh-musuh Allah dan Rasul-Rasulnya dan mereka yang selalu bergelimang dosa. Kesengsaraan di neraka. Neraka digambarkan sebagai suatu tempat yang memberikan siksaan bagi penghuninya.
Di tempat ini, amalan-amalan buruk yang telah dilakukan akan diperlihatkan dan akan dibalas. Siksaan di dalam neraka tersebut akan berulang hingga dosa yang dilakukan telah bersih dari umat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Pintu neraka dan panas neraka. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa pintu neraka ada 7 macam yang merupakan pintu untuk masing-masing golongan orang yang berdosa. Di dalamnya juga terdapat siksaan yang berbeda-beda sesuai dengan dosa yang telah diperbuat oleh golongan tersebut. Sedangkan panasnya api neraka digambarkan memiliki panas 70 kali lipat jika dibandingkan dengan panasnya api yang ada di dunia. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa api kalian ini yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian nyala api neraka jahanam. Makanan dan minuman penghuni neraka. Dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7 menyatakan bahwa mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Hal ini menunjukkan bahwa penghuni neraka akan mendapatkan makanan berupa pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Sedangkan minumnya, penghuni neraka akan mendapatkan air nanah dan air mendidih yang akan memotong ususnya. Nauzubillah min dzalik. Demikian adalah gambaran singkat mengenai surga dan neraka dalam Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat muslim harus berbuat sesuai dengan perintah Allah sehingga kita dihindarkan dari panasnya api neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan silakan yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.